take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Halo teman-teman, ini adalah part ketiga video trip report dari Semarang menuju ke Pontianak bersama kapal Dharma Kartika 7. Pada video part kedua kemarin itu kan terputus ketika ada di Anjungan. Nah sekarang aku lanjutin lagi di Anjungan dan nanti kita akan visit ke bawah, yaitu ke ruang mesin teman-teman. Jadi pantengin terus video kali ini. Owner pemiliknya PT Dharma Lautan Utama. Di sini ada data tentang kapal ini. LOA itu merupakan panjang keseluruhan yaitu 99,92 meter dari ujung sono sampai belakang sono. Lalu berat itu merupakan lebarnya 20,6 meter dan tinggi maksimal ketika kosong mungkin ya itu 38,4 meter, dan summer draft atau bagian kapal yang tercelup itu maksimal adalah 5,317 meter. Dan buat ini grid navigator buat alarm sistem. Oke. Fungsinya ya kan untuk memastikan bahwa perwira jaga yang ada di Anjungan itu tidak tidur satu. Jadi kalau tidak ada pergerakan orang di Anjungan dalam waktu 2 sampai 4 detik dia langsung bunyi alarm. 2 sampai 4 detik, Pak. Sudah bunyi alarm. Oh. Kalau sudah bunyi alarm tidak segera di reset, kemungkinan ya namanya orang kita tidak tahu ya kan. Iya. Ternyata mau jaganya ketiduran, juru dia jaganya juga ketiduran. Maka dia akan bunyi alarm. Oh gitu. Begitu tidak direspon dengan yang jaga, tidak direspon dalam artian yang jaga tidak dengar pada alarm, berarti tidak di reset ya kan, maka secara otomatis dia akan bunyi lagi. Jadi ini terintegrasi dengan alarm yang ada di ruang akomodasi maupun ruang nakoda. Oh, langsung masuk ruang nakoda. Jadi di ruang akomodasi dan akomodasi perwira dan nakoda dia akan bunyi alarm. Oke, berarti nakoda harus segera ke sini. Langsung segera ke sini. Oh, ternyata ketiduran. Berarti sensornya yang langsung nembak ke sini, Pak ya? Betul, langsung menembak. Nah, kontrolnya pindah ke Anjungan, tinggal lubahin aja. Nah, kan ini. Oh. Nah, ini RPM-nya di sini, kita kan di sini. Sekarang kita gunakan RPM 175. 175. Iya. Untuk kapal ini maksimal RPM-nya 190. Oh, nggak sampai 250 itu, Pak? Tidak. 190. Oke. 190 RPM-nya. Ini rubah RPM-nya. Nah, nanti kalau dia dinaikkan RPM-nya, otomatis kecepatan kapal akan Semakin tinggi. Oh, berarti kita sengaja start segini karena memang percuma kita tambah pun ya kan, nanti di sana kita akan menunggu naik pasar. Ya kan, sampai tidak ekonomis. Karena jelas BBM akan semakin boros. Oh ya Pak, kemarin tuh ini kenapa kapal harus ditarik pakai tugboat ketika keluar dari pelabuhan, Pak? Gitu. Iya. Ini. Jadi sebenarnya gini, Pak. Di dunia pelayaran semua itu sudah diatur. Oke. Kapal panjang ya kan, kurang dari 150 meter wajib menggunakan satu tunggal. Oh, satu. Oke. Tapi kapal panjang lebih dari 150 meter sampai dengan 200 meter wajib menggunakan dua tunggal. Dua kapal penarik itu ya? Betul. Nah, itu sebenarnya lebih untuk ke safety. Itu udah aturan. Oke. Kalau kita tidak menggunakannya, tetap kita kena cas, tetap kita bayar. Kita juga diwajibkan harus ada pandu. Oh dipandu untuk keluar. Dia untuk keluar pun masuk. Pandu di Indonesia itu sistemnya dia hanya memberikan advice, Pak. Keputusan ada di nakoda gini. Betul. Presiden apapun itu nakoda tanggung jawab karena pandu sebagai advice. Jadi kayak semisal waktu kapal manuver di pelabuhan yang sempit gitu nabrak apa kayak nyenggol apa gitu tetap nakoda yang disalahkan ya. Bukan
Maka dari itu jarang sekali pandu-pandu itu di Indonesia itu naik. Walaupun pandu naik pun tetap biasanya kita sendiri yang bawa. Oke. Tidak kita serahkan depan. Paham, Pak. Voice? Record ini ada sini Pak. Wis, Kijen menjelajah. Misi Pak ya? Menjelajah. Oh, di sini. Ini voice record PDR kita. Oke, berarti ini semisal kalau ada apa-apa yang dicari duluan sama KNKT ini? Betul, jadi sebagai bukti. Jadi Semua komunikasi percakapan yang ada di anjungan itu terrekod di sini. Oke. Terus di mana? Di kamar mesin dipindahkan ke sini. Jadi nakoda bisa mengoperasikan sendiri sebenarnya, mengoperasikan sendiri. Iya kan? Untuk ini posisi stop. DS lah dead slow, ya kan? Maju pelan sekali. SL lah slow ya, maju pelan. HF maju setengah, maju penuh. Full. Kiri DS sama dead slow, mundur pelan sekali. Jadi bisa kita operasikan sendiri nakoda. Jadi nakoda mengoperasikan sendiri telegrafnya, sekaligus mengoperasikan kemudinya. Ini kemudinya. Oke. Ya, Berarti ini berfungsi ketika kita darurat. olah gerak. Nggih, misalkan terbaranku biasanya di Jepang, Pak. Memang di sana itu krunya sangat terbatas. Oh, seperti itu. Betul. Kebanyakan nakoda dioperasikan sendiri, kan dia terbatas maksudnya. Jadi nakoda bisa menjalankan mesin sendiri, bisa menjalankan kemudi sendiri, termasuk menjalankan bus thruster sendiri. Ya sih Pak, kalau ini dijalankan fungsinya auto tadi di sana apa Pak? Tidak berfungsi. otomatis Kembali ke sini makanya harus dipindahkan. Pindahkan ke sini. Operatingnya dipindahkan ke sini. Nah, misalkan kita mau menggunakan wind control box starboard sebelah kanan, tinggal dipindahkan ke sebelah kanan sana. Oke. Makanya di sini dilengkapi juga dengan indikator. Oh iya, indikatornya sama ya? Nah, ada indikator kemudi ya kan? Iya. Nah, Itu juga ini kompas ini Pak ya? BM. Nah, ini repeater giro kompas. Oke. Seperti itu. Ini nakoda ibaratnya, wah, terbatas krunya ini. Ya kan siapa tahu anak buahnya pada sakit semua. Kita nggak ngerti Pak ya, apalagi pada saat pandemi seperti ini gitu. Kita harus masuk arus sandar. Bisa. Sendiri. Mana udah satu orang buat ngoperasi Bisa. ini, pakai ini berarti Pak ya? Pakai ini saja cukup. Oh gitu, gini. Cukup satu orang saja. Wah, langsung ini di sayap ini Pak ya? Iya, ini di wing sebelah kiri. Di Pak. wing sebelah kiri. Betul. Oh ya Pak, itu yang oranye itu apa namanya? Skoci Pak. Sekoci, itu muat berapa orang Pak itu Pak? Kalau itu 15 person. 15 ya? 15 person. Oke. Kalau yang buntu-buntu itu apa sih Mas? Mana Pak? Yang juga Skoci iya. Oh iya Pak. Sekoci tapi sini cilik iku. Nah, bener-bener berarti putih tak? Ya, putih, itu Pak. ILR. Bukan tuh, bukan Skoci tuh Pak. Bukan, ILR. Itu semua inflatable light craft. Jadi gini Pak. ILR itu setiap kapal penumpang, jangan kapal penumpang, kapal kargo pun wajib ada. Buat Nah, jadi pada saat terjadi keadaan darurat, ya. ya kan, yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kapal. Kalau penumpang hanya menggunakan skoci, kan tidak muat. Pak. Oh, itu kayak seluncuran itu bukan Pak? Bukan. Oh. Bukan. Jadi IR ini bisa kita turunkan secara manual, ya kan? Bila mana kita sempat menurunkan, tetapi bila kita tidak sempat, dia otomatis akan meluncur dengan sendirinya, Pak. Itu Memutar bentuknya dengan sendirinya. bentuknya kayak perahu kecil gitu. Kayak perahu karet Pak, bulat. Oh, berarti bisa dikatakan Skoci mini berarti Pak. Nah, Skoci mini boleh. Iya, Skoci mini. Iya kan? Skoci mini. Jadi- Soalnya saya dulu pernah lihat Pak ada di video demo safety itu kan, itu mengembang jadi perahu kecil gitu. Bulat kan? Itu. Betul. Nah, gitu. Oh, gitu. Semua dilengkapi kayak gini Pak ya. Betul. Jadi semisal ada terjadi apa-apa yang harus penumpang meninggalkan kapal itu semua udah terangkut dengan itu semua ya? Udah dipastikan ya? Sudah. Oke. Kita punya 32 IR, Pak. Satu IR bisa menampung 20 dan 25%. Ada 25%, ada 20%. Sementara kapasitas penumpang kita hanya 706. Oke. Jadi bahasanya turah-turah ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi untuk alat selamatan itu sudah ada aturannya, Pak. Jadi seperti life jacket misalkan ya. Iya. Sesuai aturan SOLAS, ya kan. Jumlah life jacket yang ada di kapal minimal, ya kan, sesuai dengan kapasitas penumpang plus 25%. Oh, berarti dilebihi 25%. Lebih 25%. Oke, Itu jadi udah aturan itu. berarti wajib. udah bisa dipastikan pasti dapat satu-satu life Pasti jacket. dapat dan sisa banyak, Pak. Sisa 20% tadi. Pak. Oke, gini. Gitu, nih. Ini berapa ini? Sekarang kita berapa ini?
Nah, ini sekarang ada di wing atau sayap sebelah kanan. Di kanan maupun kiri pun juga ada wing controlnya teman-teman. Jadi yang dibilangin sama Pak Bambang tadi, nakoda pun bisa mengoperasikan dengan satu kontrol ini ataupun di sono juga bisa, dan juga dilengkapi kompas-kompas dan RPM-nya nih. Ini juga. Jadi kanan sama kiri sayapnya sama aja teman-teman. Namanya Marangas Agamemnon. Itu benderanya luar negeri berarti ya? Ini luar. Speednya cuma 8.1 knot. Jaraknya sama kita 12,5 mil. Kelihatan nggak ya dari sini ya? Kelihatan. Oh, itu kelihatan kecil Ya, ya. betul. Nah, itu. Oke. Nih. Marin gas. Tujuannya ada ini. Oh, tanker ini ya? Iya. Oke. Dia tiba tujuan. Setelah mengunjungi anjungan, kami diajak oleh Bapak Markonis yang bertugas kala itu menuju ke ruangan panggung di tempat kelas ekonomi duduk. Infonya nih, kebetulan kali ini ada peragaan safety oleh kru kapal termasuk oleh kapten kapal. Tempat ini juga menampilkan hiburan live music berjadwal. Lumayan sih, bisa mengurangi kebosanan di tengah laut tanpa sinyal internet dan seluler ini. Oke teman-teman, ini sekarang aku di ruang duduk ekonomi dan juga ruang pertunjukan, bahwa setiap sebulan sekali katanya itu ada semacam peragaan gitu teman-teman, peragaan safety gitu. Waalaikumsalam dari nakoda dan dari APK sebulan sekali, dan kebetulan pas hari ini itu ada peragaan keselamatan untuk penumpang. Yuk kita ikuti ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam mengikuti latihan peragaan alat keselamatan nabi atau TAP, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menekan poin yang ada di BPA. Seperti itu contohnya. Kowe ora kowe, gak melu. Cukup. Oke, siap. Aku ngerti perjuangan. Cukup ngerti perjuangan. Nonton wae berarti ya. Setelah mengikuti peragaan safety, aku kembali menjelajah kapal ini teman-teman. Aku pengen tahu apa aja sih yang ada di kapal ini. Yang pertama, kita menuju ke bagian atas kapal ini atau dek berjemur. Wah, di sini kalau siang panas banget. Cocoknya kalau kesini tuh pas sore, pas senja gitu. Jadi nggak terlalu panas teman-teman. Rono ya, Kak Rona. Oke teman-teman, kita lanjut muter-muter. Nah, ini masih satu dek sama ruang informasi dan tempatku di sana. Ini ada ruang tidur ekonomi 2. Tempatnya sama sih. Sama aja sih. Nggak ada perubahan. Kita kembali lagi ya. Lalu di sini ada ruang atau kamar musisi. Jadi pemain organ tunggal atau elektronya tadi yang di atas, yang di ruang pertunjukan tadi, kamarnya di sini teman-teman. Di sini ada toilet. Lalu, nah sebelah toilet sini itu ada dapur. Jadi segala sesuatu tentang memasak atau persediaan logistiknya si kapal ada di sini, di dapur. Nih dapurnya nih. Kayaknya ada yang menarik deh. Ini ruang tali temali yang untuk mengaitkan kapal ketika sandar di pelabuhan. Ini ada ramdor. Jadi kalau aku lihat tadi pas waktu masuk di pelabuhan kemarin itu kan lewatnya dari pintu samping. Berarti ada 2 pintu, pintu samping sama pintu belakang ini teman-teman. Seperti ini. Ini suasana ketika jam 4 sore, matahari masih tinggi. Kayak gini. Di sini ada tangga naik tapi ditutup untuk alasan safety.
kita kembali ya. Mas, monggo Mas nggih. Iya, monggo Mas. Sebelahnya dapurnya ada toilet wanita teman-teman. Jadi toilet antara pria dan wanita itu dipisah. Di sini ada tulisan ini, mohon tidak membuang sampah di laut. Teman-teman kalau sedang berlayar atau naik kapal, usahakan kalau membuang sampah itu di tempatnya teman-teman. Jangan membuang sampah di laut. Di situ di setiap titik itu ada tempat sampahnya nih. Di setiap titik kapal banyak banget tempat sampah. Kalau dibuang di laut itu emang kayaknya nggak kerasa sih. Buang dikit, kayaknya laut bersih-bersih saja. Tapi sebetulnya itu mengotori dan merugikan laut itu sendiri teman-teman. Lautnya kayaknya kelihatan bersih tapi sebetulnya kotor. Jadi sebisa mungkin jangan sampai membuang sampah di laut ya. Anda berada di deck F. Deck A, C, E. Jadi totalnya ada 5 deck. Ini yang paling bawah, tengah itu ketika ramdor kemarin kita masuk dari ramdor langsung C, naik ke kendaraan kecil, lalu tengah ini F ada ruang informasi, lalu ada ruang kelas ekonomi 1 dan 2, yang atas ini Pujasera dan ruang duduk ekonomi yang tempat pertunjukan tadi, ada ruang bermain anak juga di depannya Pujasera. Nah ini ruang informasi di sini. Di ruang informasi ini ada daftar menu untuk makanan pagi, siang, malam. Oke, di sini ada charger HP gratis. Wow, penuh ini. Karena emang chargernya itu terbatas teman-teman ya di dalam kabin kelas ekonomi. Jadi disediakan di sini dan pasti penuh. Nah, di sini ada kafetaria. Nah, kafetarianya ini bisa dilihat harganya yo. Harganya lumayan sih, nggak begitu mahal. Harganya sama rata nih 10.000. Ini bir brand tapi harga bir brand kalau di pasaran itu sekitar 10 ribuan ya. Ini 15. Ini harga rata-rata 10.000 semua. Kalau di daratan ini termasuknya mahal, tapi kalau di kapal ini termasuknya murah teman-teman. Nah ini jajan-jajan ringan ada di sini semua. Lalu perlengkapan mandi. Nah ini perlengkapan mandi, kafetaria, Mas. G. Lihat-lihat harga Mas. Apa? Andriawan Pratikto, sampai subscribe ya. Siap atur tuh. Nah, ini daftar harga rokoknya nih teman-teman. Harganya 35.000. Nggak apal sih ini harganya sama atau gimana, kan nggak pernah ngerokok. Ini berapa nih Mas? Lagi? 15. Oh 15 ya? Oh, oke. Sama kayak yang di kafetaria atas sama ya? Siap turun Mas. Ini adalah ruang informasi. Segala sesuatu informasi yang kita butuhkan ada di sini. Apa ya? Lihat. Nah ini jadwal. Sama kayak yang di sini. Ada jadwalnya. Jadwal keberangkatan kapal menuju atau dari Semarang menuju ke Kalimantan semua nih. Ketapang Kalimantan, Pontianak, Kumai, Sampit. Oke. Ini ada kayak ruangan gitu. Ini ada direksi-direksinya PT DLO dan pendirinya. Ya. Tuh. Kita muter kemana lagi ya? Oh, di sini ada ini koran-koran tanggal berapa nih? 20 Januari kemarin. Dan di sini ada ruang untuk medis teman-teman. Jadi semisalkan di dalam kapal ini selama pelayaran ada penumpang yang sakit atau gimana, bisa masuk ke ruangan medis ini seperti itu. Banyak sih ini. Nah, di sini kita lihat apa ya? Di sini ada 2 ruang untuk ibu menyusui dan di sini ada ruang khusus untuk difabel teman-teman.
makannya itu untuk kapal ini sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Ini aku sekarang aku dapat servis makan yang kedua, makan siang. Jadi sistemnya itu diantar ke tempatnya masing-masing. Jadi aku di kasur dikasih ini, lalu tak bawa ke lobby teman-teman. Di tempat informasi di sini ada tempat ruang untuk makan. Jadi tempatnya itu lebih proper gitu untuk makan. Dan ini masih anget nih, terus diplastikin untuk menjaga supaya makanan ini tetap higienis. Kita buka ya, di unboxing lah istilahnya. Terus dapat buah 1 potong, buahnya melon. Tadi pagi melon, terus siang ini juga melon. Dan lauknya ini ayam sama tahu. Ini kalau dilihat dari bentukannya sih dan aromanya enak sih, tapi nggak tahu. Kita coba ya makan. Ini yang mangan dewe ya. Ini raja aja. Eksklusif iki. Boleh arah topi iki kekuatanmu hilang mo. Pesonanya luntur. Teman-teman udah pernah belum lihat belum Bildani gak pakai topi? Gak bisa mangan. Gak bisa mangan ya? Gak bisa mangan. Apa ilmunya langsung hilang ya? Gak bisa. Pesona, karisma, cekelane hilang kabeh, luntur kabeh. Kuncinya kudu topi. Jati diri ki luntur. Jati diri luntur ya? Nggak umum. Nggak boleh dijajal bisa, nggak klimis piye? Aku acak-acak deh. Aneh ini, merasa aneh. Enak arawane. Nggak umum. Kira 30.000 ya? Ini sekarang jam 5 kurang seperempat. Nah, kita keluar ya. Aku mau melihat sunset atau matahari terbenam. Sekarang posisinya di sini. Nah, kapal sekarang itu aku tanya sama kapten kapal ini akan menuju ke arah utara. Otomatis terbenamnya matahari ada di sebelah kiri. Nanti kita akan naik. Sekarang ini jam 5, kita ke musola dulu. Yuk. Sekarang jam 5. Ini udah mulai agak turun dan udah nggak silau teman-teman. Ini saat lagi aku mau naik ke depan, ke atas sana, ke depan atas sana. Tapi sebelumnya itu dari penasaran itu kemana sih? Ini loh. Nah ini, kayak itu Doraemon pun nggak dicoba kalau dilihat dari jauh. Nah ini, kayak kecil gitu loh, kayak mana tuh? Ayo. Toilet ini loh. Toilet buri gitu loh. Oh, anu dapur. Dapur toilet. Guys, penasaranku hilang balik nih. Teman-teman, ini sekarang saatnya aku mau naik ke atas lagi. Tadi waktu naik ke atas siang itu kan panas banget ya. Ini sekarang udah nggak terlalu panas, matahari udah turun. Kita sekarang naik ke atas itu, oke? Tangganya kecil, agak curam. Wah, api lur. Dari atas sini, view atas sini tuh asik banget loh, asli. Jadi kita bisa lihat lebih luas lagi, luasnya lautan ini. Teman-teman kalau kedepannya punya waktu yang luang, waktu liburan luang lah, cobain lah sekali-sekali naik kapal kayak gini. Karena apa ya, kalau kapal itu punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh moda transportasi lain, yaitu syahdunya kayak gini loh. Terlebih lagi kalau pelayaran jarak jauh seperti kayak yang aku lakukan ini di atas 30 jam,
itu kan kita nggak dapat sinyal, nggak dapat apa gitu. Kita ngobrol sama temen itu rasanya intens banget karena nggak ada gangguan HP, nggak perlu ngecek notif, nggak perlu telepon hubungan sama luar, udah kayak gini aja. Kita ngobrol santai sendagura sama temen, menikmati senja kayak gini, aduh luar biasa ini, ya Allah. Asli teman-teman kudu nyobain naik kapal. Ya walaupun harga tiketnya itu sama pesawat misalkan selisih cuma 300-400 ribu. Kalau yang ngejar cepet ya naik pesawat. Tapi kalau pengen mencoba sensasi baru dan gimana ya, nggak diburu-buru waktu, teman-teman wajib atau recommended banget nyobain kapal seperti ini. Oke. Udah banyak orang yang naik teman-teman karena ingin menikmati keindahan sunset di Selat Karimata ini. Wah, ya Allah, ini loh yang nggak didapetin di transportasi lain. Kalau pas senja, itu view-nya nggak ada yang bisa ngalahin. Ini sebetulnya kalau bawa pasangan ini lebih yahut lagi. Sayangnya, ya udahlah. Kita nikmatin aja. Ini sekarang udah memasuki waktu untuk sholat maghrib teman-teman. Dan tadi baru saja ada pengumuman mempersilahkan para penumpang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah menuju ke musola sana. Gini ya, kalau dengerin azan tapi di atas kapal dengan view kayak gini tuh di hati tuh rasanya syahdu banget. Ini yang nggak ditemui di transportasi lain kayak gini. Makanya aku senang banget ketika naik kapal dengan suasana kayak gini. Tunjukkan senja udah kelar. Saatnya kita kembali ke bawah teman-teman. Kita kembali ke bawah istirahat. Oh ya, dan ini udah dibagiin servis makan yang ketiga atau yang terakhir mungkin di kapal ini. Nggak tahu sih besok lagi masih dibagi apa enggak, tapi kayaknya masih dibagi deh. Soalnya tibanya itu sekitar jam 9 pagi. Ini sekarang jam 7 malam. Saatnya kita untuk nonton gimana sih dapur pacu dari kapal ini. Tadi waktu di Anjungan di tempat nakoda aku dikasih tahu kalau kita dapat visit ruang mesin. Nah, aku milih malam hari itu. Oke? Menuju Gandeng. Oh, sini. Masih ke bawah lagi. Masih ke bawah lagi? Masih ke bawah. Oke. Bawang ya? Sapi merah ya? Sapi bawang merah. Oh. Ini adalah gambaran dek bawah teman-teman. Isinya full sama truk-truk. Bagian besar sih nggak full. Bagian besar diisi sama truk-truk logistik. Nah, ini bawang merah. Ini kita sekarang masuk ke dalam engine room. Mau langsung ke atas boleh lewat sini. Kalau kita yang dari utama dari sini. Bawah dulu, siap. Wah, aku nggak nyangka nih bisa dapat kesempatan super langka berturut-turut. Setelah tadi siang visit Anjungan, kini aku berkesempatan melihat mesin kapal Dharma Kartika ini dari dekat. Sejajar dengan Kardek A, sejajar dengan Kardek A. Oh gitu. Nah, ini masih ada satu lantai ke bawah lagi. Jadi posisinya kita tahu bahwa mesin induk seperti ini bergeraknya. Yang induknya yang di bawah. Ya, di bawah.
Mesin induk kita punya satu. Ada satu. Terus mesin bantu ada 3. Ya, pada saat operasi kita gunakan 2 mesin bantu. Satu induk untuk operasi. Mesinnya kita bisa dilihat di komputer. Semua kita bisa kontrol di sini. Temperatur, suhu, gas buang bisa kita kontrol di sini. Ya, enak kan? Nah, ini satu lagi Mas, masih. Kita sudah di bawah air nanti Mas. Kalau sudah di bawah ini kita sudah di bawahnya air kita. Iya. Mesin utama. Ini mesin utama. Ya. 7 silinder. Pompa pendukung, pendingin, terus got, balas, semua kita ada di sini. Nah, ini. Kita sudah di bawah air ini Mas ya. Standar air itu sudah di ya, sudah air bawah itu. Penunjang. Ini kompresornya. Ya, kompresor ini digunakan untuk setar ME ya, untuk menyetar mesin. Jadi ini nyaple udara ke botol angin. Ya, mesinnya ini nyaple udara ke botol angin untuk nyetar mesin itu. Purifier. Ya, pemisah minyak dengan air kotoran. Ya, itu untuk bahan bakar dan oli. Nah, ini sudah muter. Gas propeller. Ini lurus ke belakang sudah balik. Ya, penggerak utama. Yang menggerakkan ini. Jadi kita jalan nih. Ini putarannya propeller ini. Putarannya baling-baling. Ya, baling-baling ini. Baling-baling. Ya. Digerakkan sama mesin induk. Jadi kita menuju mesin bantu. Ini mesin bantunya. Nah. 1, 2, 3 ya. Terus yang menggerakkan kapal kita belakang lagi. Inilah yang menggerakkan kapal, namanya ruang kemudi. Inilah kemudinya kapal. Di Anjungan minta berapa derajat, inilah yang bergerak. Nah, di sini sumbernya di sini. Di atas cuma ngontrol. Nah, itu kan tuh. Oh ya, itu bergeraknya ya. Berarti dikontrol dari Anjungan. Iya, dikontrol dari Anjungan. Tapi bisa digunakan juga emergensi, di sini ada. Oh, di sini bisa kontrol. Bisa emergensi, kita bisa gunakan ini. Oh. Ada pompanya juga emergensi. Nah, ini di atas propeller. Propeller di bawahnya nih. Air apa di atas? Ini sudah di rata dengan air. Sudah rata dengan rata dengan air. Propeller tadi. Iya, itu propeller tadi, paling bawah itu. Nah, lokasi bahan bakar kita ada di samping sana nanti. Nah, ya, ayo kita lihat di sana. Nah, ya, ayo. Ini emergency fire pump. Kalau terjadi kebakaran kita gunakan ini. Ya, emergency ya. Ya, emergency kebakaran. Ini tangki bahan bakar, servis dan settling. Ini untuk mesin utama. Untuk apa, Pak? Mesin utama tadi, yang nyaplek ke mesin utama. Oh, yang mesin ke bawah. Ya, kalau yang nyaplek ke mesin bantu ini, beda tangkinya. Oh. Nah, beda tangkinya ya, bisa. Ini untuk mesin bantu, ini untuk mesin utama. Menyaplek dari tangki settling kan 2 jenis tangki. Ada tangki settling sama tangki servis. Settling itu kan pengendapan. Kita mau supply ke servis, kita menggunakan purifier. Purifier ini namanya purifier. Purifier ini alat untuk pemisah kotoran dengan minyak. Ya, filter. Jadi sudah masuk ke tangki servis, siap digunakan, sudah bersih. Kapasitasnya berapa, Pak? Kapasitasnya ini 4.000. 4.000? Ya, 4.000. Untuk kapasitas servis 4.000. Tangki harian. Kalau tangki settling kapasitasnya 7.000. Untuk settling kita penggunaan 7.000 maksimal. Maksimal 7.000. Ya, settling dan service. Ya.
Kalau mau tangki utama ada di bawah lagi. Tangki utama itu bisa sampai 160. Tangki utama 160. Ah, iya, 160. Paling bawah lagi. Di depan ME tadi, di depan mesin induk tadi. Tapi di bawah lagi dia. Di bawah lagi. Ya. Nah, semua mesin yang tadi itu kita kontrol di sini semua. Di sini kita kontrol. Nah, dengan hubungannya dengan yang Anjungan kemarin malam. Tadi malam kan saya jelaskan di atas. Sekarang kita menggunakan operasi di Anjungan. Kita tinggal pindah ke bridge. Nah, bridge Kalanjungan. Karena sekarang operasinya ke kamar mesin, kita gantinya ke control room. Oke. Jadi kita manuvernya sekarang di sini menggunakan ini. Oh, menggunakan ini. Ya, sekarang menggunakan ini. Ini kecepatan penuh, Pak Jul. Kecepatan penuh. Nah, kita menggunakan RPM 177. RPM-nya ini? Iya, 177. iya, digitalnya ini penunjukan aslinya ini digitalnya. Nah, RPM 177 itu berapa knot, Pak? Tergantung kalau kita menggunakan seperti ini, lihat cuacanya. Ya. Kita lihat kondisi. Kalau cuaca laut tenang seperti ini bisa sekitar 13,5. 13,5 knot. 13,5 knot. Itu rata-ratanya. Kalau kita pada saat manuver kita bisa lihat di sini. Harbor speed kita menggunakan kecepatan seperti ini. Pada saat manuver. Ya, kita menggunakan ini. Nah, ada speednya, RPM-nya. Berarti yang jaga dari sini aja, Pak, yang di situ emang enggak? Enggak, kita kontrol dari sini dengan ini. Ini monitor CCTV ada. Jadi kalau ada sesuatu kan alarm, kita mempunyai alarm di sini. Semua ada alarmnya. Apapun, air tawar, oli, air laut, tekanan berbagai jenis, semua di sini semua di komputer semua. Jadi alarmnya di sini semua. Kalau air tawar sekali jalan kemarin kira-kira berapa ini? Kalau penggunaan air tawar untuk mesin induk sekitaran 5 ton. 5 tonan. Iya. 5 tonan air tawar. Kalau AE sedikit. AE cuma sekitar 800-an. 800 liter. 800 liter. Kalau Iya. kayak masalah yang kayak sering terjadi itu apa sih, Pak? Kapal ini kan mengacu dengan CMS ya, perawatan. Iya. Jadi kita lihat dari jam kerja. Jadi setiap waktunya jam kerja kita buka perawatan. Mengikuti jam kerja. Mesin kan sesuai dengan jam kerja. Kita nggak berani buka kalau nggak sesuai jam kerja. Kecuali ada masalah di luar jam kerja baru kita baiki. Di sini untuk kontrol, kalau kita patroli, kita manggilnya pakai ini. Kalau ada manggilnya pakai ini, ya manggilnya pakai ini. Berarti kalau pencet 2 kali, berarti disuruh ke control room. Oke, kalau satu gini, berarti jalankan pompa. Jalankan pompa. Iya, kodenya. Kalau 2 kali gini, berarti dia suruh kembali ke control room. Kalau kapasitas bahan bakar berapa, Pak? Kapasitas bahan bakar kita banyak di sini. Tangki bahan bakar utama ada 4. Ada 4. Tangki kiri itu sekitar 63 ton, yang sebelah kanan sekitar 50-an. Terus yang utama lagi, yang depan kan depan ada haluan sana, ada kiri kanan. Itu sekitar 100-an. Untuk yang utama. Yang Bahan utama. bakarnya HSD, Pak? HSD, kita menggunakan HSD. HSD ya? Bukan HSD. solar biasa ya? Diesel oil, nggak menggunakan FO. Kita menggunakan diesel oil. Iya, diesel oil. Ya, Udah sama kayak kereta api ya, HSD? Iya, juga? sama. High-speed diesel? Iya, bisa. Nah ini kita bisa lihat. Gas buang silinder 1 berapa? 328. Silinder berapa kita kelihatan, jam silinder 1. Terus temperatur air panas, air tawarnya, temperatur air tawar kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari pengontrolan. Nah ini, panas escaping, berapa derajat. Setelah melebihi ini dia akan alarm. Iya, sudah. Ada indikatornya semua. Seperti 1 mesin induk. 7 silinder. 7 silinder. Horsepower-nya 5.600. Nah, RPM maksimal 190. Iya. Gede banget ya. Tapi kalau kapal yang 2 mesin itu juga
Ya tergantung mas, mesinnya, jenisnya kan ada. Jenisnya. Semua kapal kan beda. Ada yang kayak Masam ini kan 2 tak. Ya 2 tak. Kalau mungkin kapal lainnya mungkin 4 tak. Nah gitu, horsepower-nya kadang beda. Gitu. Nah terus pengontrolan tangki-tangki kita bisa lihat di sini. Digitalnya. Kita bisa lihat di sini nih. Level-levelnya ada ini. Karena sudah di jalan, ini ke mereka kan sudah habis. Ini sudah habis karena sudah dimasukkan ke tangki settling tadi. Karena sudah sudah dimasukkan ke settling tadi untuk penggunaan. Diproses lagi ke servis untuk nyaplai ke mesin induk dan mesin bantu. Terus ini knalpot ya? Iya, betul. Itu knalpot. Iya. Tapi kita ngomongnya exhaust. Exhaust. Hitachi 7L 5MC, 35MC. Hitachi L 35MC. Mesin bubut kalau kita mau nyeting sesuatu, ada ukur apa, mau motong sesuatu kita bisa gunakan ini. Jangan waktu STM. Iya. Oh iya. Ini lengkap, mesin bor ada. Oh, alumni STM. Ini mesin bornya, ini mesin bubut, kunci-kunci kita. Gitu. Ini pas lagi nyekir ini. Ini lagi ngetes kebocoran. Oh, di leak test. Yeah, betul. Ini lagi ngetes kebocoran. Klep kapal. Iya, klep ini mesin bantu. Ini mesin bantu. Klepnya mesin bantu. Iya, klepnya mesin bantu. Kalau klepnya mesin induk ada di sini, ada di ruang spare part. Ini ruang spare part ini. Spare part kapal. Jadi kita butuh spare part nyarinya di sini. Ini semua spare part kapal, mesin induk, mesin bantu, pompa-pompa semuanya ada di sini. Semua. Ini klepnya untuk mesin induk. Ini klepnya ya, sudah. Ya, klep mesin induk, valve ya. Ayo. Ya. Nggak apa-apa. Kalau satu akses aku ke atas sana, tapi kan masuk lagi kita. Iya. Iya. Oh, pantas rombongan sini ya, exhaust lewat. Ya, betul. Kita biasanya menggunakan akses ini untuk para kru kapal, khusus kru mesin. Oh, gitu. Nah, kalau tamu-tamu kita lewatkan di bawah. Setelah mengunjungi kamar mesin di bagian paling bawah kapal, aku kembali lagi ke tempat tidur. Cukup sampai di sini dulu video part ketiga. Di part keempat nanti akan ada keseruan kapal ini ketika memasuki muara Sungai Kapuas hingga sandar di pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Untuk itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.